wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Adik-adikku yang saya banggakan, alhamdulillah ini adalah pembahasan terakhir dari Qismatuz Zakah, yaitu pembagian zakat atau Qismatus Shadaqat, pembagian sedekah. Maksudnya sini adalah zakat. Hadis pertama sudah, hadis kedua sudah, hadis ketiga sudah, sekarang hadis yang keempat. Wa an Abdul Muttalib bin Rabi'ata binil Harisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas shadaqata la tambagi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris. Ini bukan Abdul Muttalib ini bukan Abdul Muttalib kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Abdul Muttalib sahabat, bukan kakeknya Nabi. Lah Abdul Muttalib sahabat ini merupakan salah satu sahabat yang ditugaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memungut zakat. Bukan Abdul Muttalib kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdul Muttalib kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Ya. Ibunya Rasul meninggal ketika Rasul umurnya 6 tahun. 2 tahun berikutnya, yaitu umurnya Nabi ketika 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Pamannya Abu Thalib kapan meninggal? Setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi 10 tahun. Ketika Rasulullah 10 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti Abu Thalib pamannya Nabi mati pada tahun 10 dari kenabian. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innas shadaqata, sesungguhnya sedekah. Maksudnya adalah sedekah wajib alias sedekah. La tambagi, tidak patut, tidak layak. Li ali Muhammadin, diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebabnya kenapa zakat itu tidak layak, tidak patut untuk keluarganya. Rasul menjelaskan sebabnya. Innama hiya, sesungguhnya zakat itu ausahun nas, kotoran manusia. Zakat itu adalah kotoran manusia. Maksudnya apa kok zakat itu adalah kotorannya manusia? Karena zakat itu dikeluarkan untuk membersihkan harta. Orang punya harta banyak sampai nisab. Kok dia tidak mengeluarkan zakatnya, berarti hartanya kotor, masih ada kotoran. Maka zakat harus dikeluarkan. Ketika zakat dikeluarkan, maka hartanya jadi bersih. Nah, seperti kamu mandi, kulitmu pengen supaya bersih, tidak ada daginya, terus kamu gosok. Apa yang keluar? Kulitmu apa dagimu yang keluar? Hah? Daging. Kalau kulitnya keluar, namanya sakit, ya kan? Yang keluar adalah daging. Ketika dagingnya keluar, daging itu kotoran. Karena ketika dagingnya keluar, badanmu jadi bersih. Zakat juga begitu. Ketika kita keluarkan zakat, harta kita bersih. Berarti zakat itu kotoran dari harta yang dimiliki oleh orang. Maka tidak pantas zakat itu diterima oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah itu kan manusia yang termulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia. Dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang paling mulia di antara keluarga-keluarga yang lain. Maka tidak pantas kalau mereka makan kotoran. Paham ya, Mas? Kenapa keluarga Nabi tidak layak untuk menerima zakat? Karena zakat adalah innama hiya ausahun nas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, dan Rasulullah diberi oleh Allah hak untuk memuliakan keluarganya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat lain, wa innaha, dan sesungguhnya zakat, la tahillu, tidak halal. Tidak halal berarti haram. Li Muhammadin, untuk Nabi Muhammad, wala, dan tidak halal alias haram li ali Muhammadin, untuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, Mas, biar nanti sekalian karena ini ada kaitannya. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Masyaitu ana, saya berjalan, wa Utsman bin Affan, dan sahabat Utsman bin
Affan radhiyallahu taala anhu. Jalan ilan Nabi, menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, kemudian kita berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, a'taita, engkau memberi Banil Muttalibi, keturunannya Muttalib. Nanti saya jelaskan, ada Abdul Muttalib, ada Muttalib. A'taita, engkau memberikan Banil Muttalib, keturunannya Muttalib, min khumusi Khaybar. Kamu beri keturunannya Pak Muttalib dari 1/5 ghanimah Khaybar. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, orang Islam menang. Maka harta rampasan perang itu dibagi 5. Dibagi 5. Berarti 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. 1/5-nya wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi. 1/5-nya itu lillahi wali fa inna khumusahu lillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. 1/5-nya untuk Allah, Rasulnya, kerabatnya, keluarga dan kerabatnya Rasul, untuk anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil. 4/5-nya untuk siapa, Mas? Untuk orang yang untuk pasukan, dibagi-bagi pasukan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 1/5 ini, Mas, 1/5 dari harta rampasan Khaybar itu diberikan kepada keluarganya Nabi, termasuk diberikan kepada Banil Muttalib, keturunannya Bapak Muttalib. Watarok tanah, dan Rasul tidak memberikan kepada kita. Nah, ini saya contohkan biar jelas. Kalau nggak ditulis kurang jelas nanti. Kita mulai dari kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf ini bapaknya namanya Qusay. Qusay, bapaknya namanya Kilab. Ini nama orang ya, Kilab. Nah, Abdu Manaf ini punya putra, Mas, 4. Kelihatan nggak yang situ? Situ kurang kelihatan. 1 namanya Hashim. Ada yang namanya Hashim? Nomor 2 Muttalib. Nomor 3 Naufal. Nomor 4 Abdu Syams. Hadis ini mengatakan Jubair bin Mut'im itu keturunan dari
Naufal. Jubair bin Mut'im keturunan dari Naufal. Jubair bin Mut'im pergi menemui Nabi bersama sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dari Abdu Syams. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menang di perang Khaybar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi 1/5-nya kepada kerabatnya Rasul, keluarganya Rasul. Yang dikasih adalah keturunannya Hashim dan keturunannya Muttalib. Ini keturunannya banyak di sini. Tapi keturunannya Naufal termasuk Jubair dan keturunannya Abdu Syams termasuk Utsman itu tidak dikasih. Tidak dikasih dari 1/5 ghanimah perang Khaybar. Padahal ini kan saudara semua ini. 4-4-nya ini putranya Abdu Manaf. Kalau Rasul dari mana, Mas? Kalau Rasul dari mana? Hashim. Hashim punya anak namanya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dikasih dari 1/5 itu keturunannya Hashim dan juga keturunannya Muttalib. Sedangkan Naufal, keturunan Naufal dan keturunannya Abdu Syams tidak dikasih 1/5. Makanya Jubair bin Mut'im dan Utsman Rasul. Kenapa saudara-saudara kita keturunannya Hashim, saudara-saudara kita keturunannya Muttalib itu kok Rasul kasih dari 1/5 harta rampasan dari perang Khaybar. Sedangkan kita turunannya Naufal, Utsman keturunannya Abdu Syams kok nggak dikasih? Apa jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nahnu, sedangkan kami Jubair dan Utsman, wahum, dan keturunannya Hashim dan keturunannya Muttalib, bimanzilatin wahidah, kedudukannya satu alias sama. Paham gak, Mas? Ya, karena simbah-simbahnya mereka itu kan 4 bersaudara. Kenapa yang keturunannya yang 2 dikasih, keturunannya yang 2 tidak dikasih? Faqala, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama banul Muttalibi, sesungguhnya keturunannya Muttalib, wa banu Hashim, dan keturunannya banu Hashim, syai'un wahidun, itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Maksudnya apa, Mas, satu kesatuan? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi nabi, terus diperangi oleh orang kafir Quraisy, yang membela Rasul itu adalah keluarga Rasul dari simbahnya Hashim dan keluarga Rasul dari simbahnya Muttalib, bukan Abdul. Ya.
Pernah nggak kalian dengar Rasulullah dan sahabatnya dikucilkan selama 3 tahun? Pernah dengar? Ketika Rasul di Mekah berdakwah, Rasul dan sahabatnya dikucilkan. Keturunannya Hashim termasuk Rasul, keturunannya Muthalib, 2 keluarga besar inilah yang bersama-sama dikucilkan. Kedua keluarga besar ini sama-sama dikucilkan. Sedangkan keluarga dari Naufal dan keluarga besar dari Abdus Syams tidak membela. Mereka tidak membela, tidak. Padahal apa? Keluarga. Jadi keturunannya Hashim dan keturunannya Muthalib ini mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu mulai di zaman jahiliyah sampai di zaman Islam datang, Rasul diangkat jadi nabi, 2 keluarga ini saling bantu membantu, tolong menolong. Bahkan ketika Rasulullah dan sahabatnya dikucilkan, yang ikut menderita karena dikucilkan itu adalah keluarga Hashim dan keluarga besar Muthalib. Makanya Rasul mengatakan, innama banu Hashimin wa banu Muthalibin syai'un wahid. Mereka satu kesatuan karena saling tolong menolong baik di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Makanya Rasul 1/5 dari harta rampasan perang Khaybar dibagi-bagi termasuk diberikan kepada keturunannya Hashim dan keturunannya Muthalib. Sedangkan keturunannya Naufal termasuk Jubair bin Mut'im, keturunannya Abdus Syams termasuk Utsman bin Affan tidak di. Paham ya, Mas? Nah. Para ulama memberikan penjelasan kepada kita. Keluarga besar keturunannya Naufal dan keluarga besar keturunannya Abdus Syams, ulama sepakat. Ulama sepakat. Mereka boleh menerima zakat. Zakat halal untuk mereka. Zakat halal untuk keluarga besar dari keturunan Naufal, keluarga besar dari keturunan Abdus Syams. Zakat buat mereka halal. Boleh. Seperti kita, boleh. Kalau kita fakir, kita miskin, kita mu'alaf, boleh kita terima zakat. Paham ya, Mas? Kenapa mereka boleh menerima zakat halal? 2 keluarga ini halal zakat, kenapa? Karena mereka tidak diberi dari 1/5 harta rampasan perang. Mereka tidak berhak dapat ghanimah. Karena mereka tidak dianggap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dianggap keluarga Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mereka tidak termasuk mendapatkan 1/5 dari harta rampasan dan mereka boleh menerima zakat. Kemudian ulama juga sepakat keturunannya Hashim, siapapun yang bisa membuktikan sampai sekarang, sampai hari kiamat, kalau dia adalah keturunannya Hashim, ulama sepakat tidak boleh menerima zakat. Zakat buat mereka hukumnya apa, Mas? Haram. Zakat haram. Tapi kalau ada harta rampasan 1/5 bisa diberikan kepada mereka karena mereka adalah alu Rasulillah, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ulama sepakat. Keturunannya Hashim
siapapun yang bisa membuktikan dia adalah keturunannya Hashim, kalau ada yang bisa membuktikan dia keturunan Hashim, kalian termasuk, maka tidak boleh menerima zakat. Ini ulama sepakat. Ini ulama sepakat. Sedangkan keturunannya Muttalib, termasuk keturunannya Muttalib siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya siapa, Mas? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris bin Syafi'. Syafi' itu salah satu kakeknya. Kemudian Imam Muhammad bin Idris dinisbatkan kepada kakeknya namanya Syafi'. Imam Syafi'i ini termasuk keturunan Muttalib. Keturunan Muttalib. Yang keturunan Muttalib ini ulama berbeda. Ulama berbeda. Apakah mereka itu boleh menerima zakat seperti keluarga besar keturunan Naufal dan Abdus Syams, atau keturunannya Muttalib ini sama dengan keturunannya Hashim, haram menerima zakat. Nah, dalam madhab Syafi'i, karena Bulughul Maram ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu madhab fikihnya madhab Syafi'i. Beliau mengetengahkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hadisnya itu? Innama banul Muttalibi wa banu Hashim syai'un wahid. Menurut mazhab Syafi'i, keturunannya Muttalib sampai hari kiamat termasuk tidak boleh menerima zakat. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Innama banul Muttalibi wa banu Hashim syai'un wahid. Keturunannya Hashim dan keturunannya Muttalib itu satu kesatuan. Meskipun sabda Nabi ini sababul wurudnya bukan berkaitan dengan zakat, tapi berkaitan dengan 1/5 dari harta rampasan perang Khaibar. Kan tadi kita cerita, Rasul 1/5 dari harta rampasan Khaibar, saya ulangi lagi, 1/5 dari harta rampasan Khaibar Rasul berikan kepada wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu walir rasuli walidil qurba walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Rasul berikan kepada kerabatnya, walidil qurba, kerabatnya Rasul. Jadi kerabatnya Rasul yang Rasul beri itu keluarga Hashim sama keluarga Muttalib. Sedangkan tidak diberikan kepada Naufal dan kepada keluarga Abdus Syams. Makanya Jubair bin Mut'im dari keturunan Naufal, Utsman dari keturunan Abdus Syams. Mereka matur bilang kepada Nabi Rasul, kok kita nggak dikasih? Kan kita ini turunan 4 bersaudara. Kok Rasul cuma ngasih keturunannya Hashim, keturunannya Muttalib, sedangkan keturunannya Naufal dan Abdus Syams tidak dikasih? Ini berkaitan dengan 1/5 dari harta rampasan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab dengan jawaban yang umum. Apa jawaban yang umum? Innama banul Muttalibi wa banu Hashimin syai'un wahid. Keturunannya Hashim, keturunannya Muttalib itu adalah satu. Kemudian Imam Syafi'i mengkiaskan, kalau Hashim serta keturunannya, Muttalib serta keturunannya termasuk yang berhak
menerima 1/5 dari harta rampasan. Kalau kedua-duanya berhak menerima dari harta rampasan, maka kedua-duanya juga berarti tidak boleh menerima zakat. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapatnya 3 madhab, Hanafi, Maliki, Hambali, mereka mengatakan yang haram menerima zakat itu keturunannya Hashim, keturunannya Muttalib halal. Tidak haram bagi mereka, tapi halal. Tapi kalau dilihat dari hadisnya, bahwa pendapat yang kuat adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Karena Rasul mengatakan innama banul Muttalibi wa banu Hashim syai'un wahid. Banu Hashim keturunannya Hashim, keturunannya Muttalib syai'un wahid, seperti satu. Artinya sama dalam hukum 1/5 dari harta rampasan, berarti sama juga dalam hukum haramnya mereka menerima zakat. Sekarang pertanyaannya Mas, keluar dari pelajaran zakat. Kenapa ada Abdul Muttalib? Di situ ada Muttalib, ternyata ada Abdul Muttalib. Muttalib itu salah satu putranya Hashim. Ya, makanya Rasul itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Kenapa di situ anaknya Hashim itu diantaranya adalah Abdul Muttalib? Ceritanya begini Mas. Hashim itu orangnya kaya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ilafihim rihlatas syita'i wassayf. Kebiasaan orang Quraisy Mekah, mereka mengadakan perjalanan untuk dagang. Kapan? Syita, di musim dingin. Kemana? Ke Yaman, ngidul. Wassayf, musim panas. Kemana mereka dagangnya? Ke utara, ke negeri Syam. Itu pertama kali yang membuat jalur perdagangan ini itu adalah Hashim. Hashim itu kakek keberapa Rasul? Kakek kedua. Abdul Muttalib, Hashim, kakek kedua. Dalam suatu perjalanan Hashim ini Mas, dia mau pergi berdagang karena musim panas, dia mau dagang ke negeri Syam. Keluar dari Mekah ke utara, melewati Madinah. Ketika melewati Madinah, istirahat di Madinah. Di kampungnya kabilah Bani Najjar. Ternyata dia jatuh cinta dengan salah satu gadis Bani Najjar, terus menikah. Setelah selesai nikah, kemudian tinggal beberapa saat di Madinah, di kampungnya Bani Najjar, Hashim dan kafilahnya melanjutkan perjalanan ke utara. Kemudian sampai di Syam, meninggal, mati di Syam. Matinya gimana Ustaz? Saya juga tidak tahu matinya gimana. Yang penting mati. Ternyata istrinya yang ditinggal di kampung Bani apa tadi? Bani Najjar itu hamil. Ditinggal hamil. Karena hamil 9 bulan berikutnya terus melahirkan. Nah, ketika melahirkan Mas, bayi yang lahir itu biasanya rambutnya putih apa hitam apa kuning kalau bayi lahir itu Mas? Coklat, hitam. Ternyata di rambut bayi itu ada
ubannya satu ada ubannya kelihatan. Karena pas lahir biasanya rambutnya hitam semuanya, ini ada satu uban kelihatan. Makanya anak itu dinamakan syaibah. Syaibah itu artinya sehelai uban. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaibah. Dinamakan syaibah. Anaknya salah satu putranya Hashim. Terus syaibah ini tumbuh kembang, ya, tumbuh di Madinah, di Yastrib saat itu namanya, di Bani Najjar. Yatim karena bapaknya mati di perjalanan. Setelah anak ini sudah remaja, Muthalib itu berarti saudaranya Hashim, pamannya Syaibah. Muthalib datang mas ke Madinah, dari Mekah datang ke Madinah, ke Bani Najjar. Untuk apa datang ke Mekah? Untuk membawa Syaibah ke Mekah. Awalnya keluarganya, ibunya, keluarganya, paman-pamannya di Bani Najjar nggak boleh. Jangan dibawa ke Mekah. Ngapain lo bawa ke Mekah? Emangnya kita nggak bisa ngasih makan Syaibah? Kita bisa ngasih makan Syaibah. Kenapa dibawa ke Mekah? Muthalib pamannya bilang, wahai saudara-saudara, wahai ibunya Syaibah, saya bawa Syaibah ke Mekah itu bukan untuk apa-apa, tapi untuk mewarisi kejayaan dan kemuliaan bapaknya. Siapa bapaknya? Hashim. Oh, mas. Ini ponakanku saya bawa ke Mekah itu supaya dia mewarisi kejayaan. Karena bapaknya Syaibah dulu itu orang hebat, biar dia mewarisi kehebatannya juga. Akhirnya ya sudah dibawa. Ketika Muthalib pulang dari Madinah naik unta, Syaibah yang masih kecil diboncengkan di belakangnya. Nah, masuk ke Mekah itu orang-orang Mekah pada ngira Muthalib telah membeli seorang budak. Jadi orang melihat itu, wah, Muthalib budakmu kok ganteng banget, beli dari mana? Terkenal kalau Muthalib sekarang telah membeli seorang budak, sehingga terkenal budaknya Muthalib. Apa bahasa Arabnya budaknya Muthalib? Abdul Muthalib. Akhirnya terkenal dengan nama Abdul Muthalib. Sampai mati terkenal dengan nama Abdul Muthalib. Bahkan kalian kenalnya juga Abdul Muthalib. Nama aslinya siapa tadi? Syaibah. Nah, itu ceritanya. Cerita dari kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berkaitan dengan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh menerima, tidak halal menerima zakat, yaitu keturunan dari Hashim dan keturunan dari Muthalib. Menurut mazhab Syafi'i, keturunannya Muthalib juga termasuk yang tidak halal menerima zakat. Sedangkan turunannya Naufal dan Abdus Syams halal menerima zakat. Boleh, karena mereka tidak diberi 1/5 dari harta rampasan perang Khaibar saat itu. Ada pertanyaan? Kalau sedekah biasa boleh enggak? Kalau sedekah biasa, Naufal, Abdus Syams keturunannya sedekah biasa halal, wong mereka zakat juga halal. Sekarang yang keturunannya Hashim dan keturunannya Muthalib sudah kita sepakati mereka tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau sedekah biasa boleh enggak mereka?
Mayoritas ulama Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya sepakat keturunannya Hashim dan keturunannya Muthalib boleh menerima sedekah biasa. Memang ada sebagian ulama termasuk Imam Son'ani yang mensarahi kitab Subulus Salam itu, beliau termasuk yang mengatakan kalau zakat tidak boleh maka sedekah biasa juga tidak boleh. Tapi yang rojih yang kuat adalah zakat tidak boleh mereka terima, tapi sedekah biasa boleh mereka terima. Dalilnya apa, Mas? Imam Syafi'i dalam kitab meriwayatkan bahwa Muhammad bin Ali bin Husain. Husain itu siapa? Cucunya Nabi. Husain punya anak dinamakan Ali. Berarti Husain ketika ngasih nama putranya Ali itu bapaknya meninggal. Bapaknya Husain meninggal. Bapaknya Husain kan sahabat Ali kan? Sahabat Ali sudah meninggal. Terus Husain punya anak laki-laki. Anaknya Husain dinamakan Ali. Biasanya orang Arab begitu, Mas. Sahabat Husain, ya. Istrinya punya anak laki-laki. Orang Arab itu salah satu anaknya dinamakan dengan kakeknya kalau kakeknya sudah mati. Kalau masih hidup nanti sama dong, ya kan? Jadi Husain punya anak, salah satu putranya namanya Ali. Ali punya anak, salah satu anaknya namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lah Muhammad bin Ali bin Husain ini orangnya fakih, orang soleh, ilmunya banyak. Ketika beliau pergi ke Mekah musim haji, ketika musim haji kan banyak orang ngasih sedekah, bukan zakat tapi sedekah. Ternyata Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali ini menerima, Mas, ngambil dan memakan sedekah. Terus banyak yang bilang, loh kok kamu makan sedekah? Kamu kan keturunannya kamu kan termasuk keluarganya Nabi. Karena keturunannya sahabat Ali itu termasuk kerabat dan keturunannya dan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh kamu kok makan sedekah? Beliau mengatakan, Muhammad bin Ali bin Husain mengatakan, yang tidak boleh kami makan adalah zakat. Tapi kalau sedekah biasa boleh kami makan. Itu yang pertama. Kemudian Imam Syafi'i juga meriwayatkan sebuah asar. Ternyata sahabat Ali ketika Rasulullah sudah meninggal, sahabat Ali dan istrinya Fatimah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersedekah kepada keturunannya Bani Hashim. Keturunannya Bani Hashim. Nah ini berarti meskipun dia Bani Hashim, meskipun dia Bani Muthalib, pendapat yang kuat adalah mereka boleh menerima sedekah biasa. Tapi kalau zakat tidak dibolehkan. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Bisa dipahami ya ini ya? Berarti yang tidak boleh menerima zakat dari awal itu siapa, Mas? Orang kaya. Kecuali 5 ya. Orang kaya. Terus siapa lagi? Orang yang masih kuat bisa bekerja. Asal dia
mampu mencukupi kebutuhannya. Kalau nggak cukup kebutuhannya boleh menerima zakat. Terus keluarga Nabi. Keluarga Nabi tapi yang keturunannya Hashim dan Muttalib. 3. Siapa lagi, Mas? Orang kafir. Orang kafir tidak boleh menerima zakat. Apa lagi? Istri. Istri tidak boleh menerima zakat dari suami. Paham ya? Karena istri wajib diberi nafkah oleh suami. 4. Istri tidak boleh dikasih zakat suami. Terus anak. Anak tidak boleh diberi zakat oleh orang tua. Dan orang tua tidak boleh diberi zakat oleh anak. Ini yang kelima. Ada lagi? Keenam. Siapa keenam? Budak. Budak tidak boleh diberi zakat. Budak tidak boleh diberi zakat. Ya. Sebab kalau kita beri zakat kepada budak, berarti sama saja kita memberi zakat kepada majikannya. Majikan punya budak itu kaya. Nggak boleh. Saya ulangi, apa tadi? Orang kaya kecuali 5. Terus yang kuat masih bekerja kecuali kalau tidak cukup. Terus keluarga Nabi yaitu keturunannya Hashim dan Muttalib. Terus orang kafir. Terus istri tidak boleh diberi zakat oleh suami. Kalau suami diberi zakat oleh istri boleh? Boleh. Ya, kebalikannya boleh karena istri tidak wajib memberi zakat. Istri tidak wajib menafkahi suami. Jadi istri tidak boleh diberi zakat suami. Terus apa lagi tadi? Budak. Terus anak tidak boleh diberi zakat orang tua tidak boleh diberi zakat oleh anak. Cukup ya? Berapa tadi itu, Mas? 6 atau 5 atau 7? Nah. Kalau saudara boleh enggak? Saya punya adik, saya kasih zakat. Boleh enggak? Boleh. Ya, asal berhak menerima zakat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.